Baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kelas exegesis kita kitab Salomo. Kita sudah sampai dalam pertemuan kita yang ke-11. Oke, mari kita awali dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk pimpinanmu hingga kami dapat melanjutkan kelas kami kembali. Yang kami ingin pelajari akan firman-Mu, kami ingin menggali keluar kebenaran-kebenaran berharga yang di dalamnya, hingga kami dapat membaginya kepada orang lain, dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, dan benar-benar itu menguasai hidup kami ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Jadi materi saya bagikan di grup WA kita. Jadi kita akan melanjutkan pembahasan kita sampai di kitab Kidung Agung pasal yang ke-6. Sampai di pasal ke-6. Ya, tema besarnya adalah memuji kecantikan nama. Jadi puji-pujian nama untuk Salomo ini akhirnya mengubah sikap ya putri-putri Yerusalem yang tadinya bersikap acuh tidak acuh akhirnya menjadi penasaran ya. Mari kita baca ayat 1 sampai 3. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Kejurusan manakah kekasihmu pergi supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Dia mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Nah, ketika kita berbicara tentang ya, kasih Tuhan, kemudian kasih kita kepadanya, ini seperti yang nama lakukan kepada Salomo ketika ia membicarakan kasihnya kepada Salomo, bagaimana kasih Salomo kepada dirinya. Ini membuat akhirnya putri-putri Yerusalem pun ya, ingin mengenal lebih lanjut ya tentang Salomo. Begitu pula ya, ini adalah suatu tipe ketika kita membicarakan Tuhan, kasih Tuhan pada kita, dan bagaimana kita mengasihinya. Ini membuat orang lain juga ingin tahu kenapa ya, kita begitu mengasihinya. Oke, kita lihat sekarang dalam ayat 1 sampai 3 di sini ya, nama terbangun dari tidur. Nah, kita baca tampaknya ya, ketertarikan para putri Yerusalem untuk menemukan Salomo ini membuat nama akhirnya terkaget dan dia bangun dari tidurnya. Jadi cukup mengejutkan bagi nama. Dia menyadari ketika dia bangun dari tidurnya bahwa kekasihnya itu tidak benar-benar pergi meninggalkan dia atau hilang tak kemana, namun hanya pergi sementara mungkin karena ada tugas yang penting. Begitu pula Salomo kan adalah seorang raja. Jadi mungkin dia pergi ke kebunnya, maka dikatakan di ayat yang kedua, kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah untuk membalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Ya, mungkin dia sedang pergi ke kebun. Ya, kebun di sini tentu mengacu kepada tugas, ya, mungkin tugas kenegaraannya atau juga bisa mengacu ke kebunnya secara literal. Ya, dia sedang berkebun. Tetapi jelas kebun di sini tidak mengacu kepada ya, istri-istrinya yang lain. Ya. Jadi pada waktu itu ya nama adalah cinta pertamanya dan satu-satunya, dan Salomo masih sangat muda ya. Dia baru saja menikah. Jadi nama berkata, aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku yang membalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Dia terbangun dari tidurnya dan dia tahu bahwa Salomo ya tidak benar-benar pergi, kekasihnya tidak benar-benar pergi meninggalkan dia. Oke, kita lanjutkan di ayat yang ke-4 sampai ke-10 dalam Kidung Agung 6. Nah, di sini kita melihat ya, Salomo ya, seolah menjawab permohonan nama. Dia muncul kembali ya di istana, mana mempelai wanitanya sedang menunggu dia.
Dan dia berkata di ayat yang keempat situ, cantik engkau manisku seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Saya naikkan dulu. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, itu menjadi kecantikan nama. Nah, ketika Salomo kembali, ia kembali memuji kecantikan istrinya. Nah, seperti yang lalu, di sini kita melihat analogi yang dipakai oleh Salomo mungkin kedengaran aneh di telinga kita, tetapi sangat bermakna dalam konteks waktu dan tempat mereka pada zaman itu. Nah, di sini Salomo membandingkan kecantikan nama bagaikan dua kota, dikatakan di ayat yang keempat, seperti kota Tirza, juita seperti Yerusalem. Nah, Tirza adalah sebuah kota yang indah yang terletak di atas sebuah bukit, ini di wilayah kekuasaan suku Manasye, yang kemudian akhirnya dijadikan ibu kota kerajaan Israel Utara oleh Yerobeam. Nah, Yerusalem sudah tentu ini ibu kota dari seluruh Israel sebelum terpecah, dan ketika terpecah di bawah pemerintahan Rehabeam, ya, Yerusalem tetap menjadi ibu kota dari kerajaan Israel Selatan atau Yehuda. Sampai sekarang ya modern Israel juga menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Coba kita lihat apa kata pemazmur tentang keindahan Yerusalem dalam Mazmur 48 ayat yang kedua. Dikatakan, gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Jadi Yerusalem adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Nah, kemudian Salomo melanjutkan pujiannya kepada nama, bahwa dia tidak hanya cantik seperti kota-kota besar, tapi juga dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Panji-panji sini bendera-benderanya. Ini juga diulangi nanti dalam ayat yang ke-10. Dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Nah, dengan kata lain, di sini nama ingin digambarkan bahwa dia begitu cantik sehingga menakjubkan mata orang yang memandangnya seperti sebuah pasukan besar ya, dengan kibaran bendera. Jadi membuat orang takjub. Ya, ada pasukan besar, bendera dikibarkan, ya, itu luar biasa megah. Kemudian dikatakan lagi, palingkanlah matamu daripadaku. Jadi matanya nama ini sangat sangat indah ya, saking indahnya dan saking tajamnya akhirnya membuat orang yang menatapnya jadi canggung ya. Sehingga Salomo bilang, oh palingkanlah matamu daripadaku. Nah kemudian ayat yang ke-5b, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 kita melihat ini ada pujian yang kembali diulangi oleh Salomo. Dia sudah pernah katakan ini sebelumnya. Kalau kita lihat dalam Kidung Agung pasal 4 ayat yang ketiga, ayat 1 sampai 3. Agung 4 ayat 1 sampai 3 ini juga, rambutmu bagaikan kawanan kambing yang berlombang turun penuh Gilead, gigimu bagai kawan domba saja dicukur. Jadi masih sama ya, ayat 5b, 6, 7. Nah, kita melihat mulai dari ayat 5b, 6 dan 7 bagaimana Salomo terkagum-kagum melihat kecantikan nama dan melontarkan pujian. Jadi nama diibaratkan dia seperti kota
yang agung, kota yang besar, bala tentara yang dahsyat, seperti kawanan kambing yang turun dari gunung, seperti kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, seperti menara senjata, seperti belahan buah delima, seperti sultas pita kirmizi, seperti dua anak rusa mencari makan di antara bunga-bunga lili. Kemudian Salomo juga menyebutnya gunung Mur, bukit kemenyan, mata air dalam kebun, sumur air, aliran sungai dari gunung Libanon. Nah, jadi banyak sekali ya pengibaratan yang Salomo berikan kepada nama. Jadi nama ya pastilah sangat cantik. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di dalam ayat yang ke 8 ya, permaisuri ada 60, selir 80, darah-darah tak terbilang banyaknya. Di sini Salomo juga menganggap bahwa pengantinnya nama ini melebihi 60 selir, melebihi ya 60 permaisuri, lebih 80 selir, dan melebihi darah-darah yang tak terbilang banyaknya. Nah, pada waktu ini Salomo ingat masih sangat muda, jadi Salomo belum punya harem, tempat di mana berkumpul semua istri-istri atau seselir raja. Jadi nama adalah satu-satunya pengantin dan cinta sejatinya. Jadi sangat mungkin para wanita itu adalah tamu-tamu ya dalam pesta pernikahan mereka. Dan mereka semua juga ikut ya, memuji kecantikan daripada nama. Nah, kita baca lagi di dalam ayat yang 9. Nah, tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Nah, Salomo juga menganggap ya pengantinnya di sini melebihi ya, 60 permaisuri, 80 selir. Kemudian Salomo juga telah bertemu dan telah direstui oleh ibunya Nama, dan ia menghargai ya, pengaruh ibunya dalam membesarkan Nama. Ya. Jadi kita diberitahu di sini Nama ini ya satu-satunya anak ibunya. Kata anak ibunya di sini kalau kita baca dalam King James ya, coba kita bandingkan ayat 9 ya. He's the only one of her mother. Ya, satu-satunya dari ibunya. Oke, kembali. Dia 10, siapakah dia yang muncul laksana fajar merkah? Nah, di sini Salomo menyimpulkan pujian kepada pengantinnya dengan sebuah pertanyaan retoris. Ya. Siapakah ya, gadis luar biasa yang dia nikahi ini? Yang dikatakan yang indah bagaikan bulan purnama, yang bercahaya bagaikan surya, yang dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Jadi bahkan Raja Salomo yang agung terpesona oleh Nama ya. Dan juga sebaliknya tentu Nama juga pasti terpesona oleh Salomo. Nah, jadi kisah Salomo dengan Nama dipakai oleh Roh Kudus yang membimbing Salomo menuliskan kitab ini sebagai sebuah tipe antara Kristus dengan jemaatnya. Tapi ya kita tahu ya Salomo di kemudian hari ya tidak luput dari kelemahan dan dosa, begitu pula Nama. Akhirnya Salomo memiliki banyak sekali istri dan selir. Dan kemudian Nama melahirkan putranya Rehabiam yang ternyata buruk ya, karakternya, sehingga kerajaan ayahnya terpecah jadi dua. Nah, memang ada kegagalan-kegagalan di dalam hidup Salomo di kemudian hari. Namun dalam tahun-tahun pertama pernikahan Salomo dan Nama itu adalah tahun-tahun yang sangat indah ya, dan dapat berfungsi sebagai sebuah tipe yakni hubungan Kristus dengan mempelai wanitanya. Oke, kita lanjutkan Kidung Agung 6 ayat 11 sampai 13. Jadi di poin ini latar berubah ya. Di sini Nama berbicara dan menceritakan ya, salah satu pengalamannya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan.
Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Nah, kita lihat pertama tentang nostalgia Naamah. Nah, di sini Nama berbicara menceritakan salah satu pengalamannya. Nah, jadi sebelum Salomo bertemu dengan Nama dan menikah dengan Nama, Nama punya kebunnya sendiri. Karena dikatakan ayat 11, ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Jadi Nama punya kebunnya sendiri. Nah, mungkin karena dia berhubungan dengan Salomo, ya berpacaran, kemudian menikah, akhirnya kebunnya tidak terurus. Nah, mungkin ya, saudara laki-lakinya urus, abang-abangnya. Ya. Nah, sekarang ketika Salomo sedang pergi sebentar, di sini Nama pulang ke rumah untuk melihat bagaimana keadaan kebunnya. Namun kita lihat pikiran-pikiran dia ketika sampai di rumah membawa dia kembali ke istana. Karena dikatakan di ayat yang ke-12, tak sadar diri aku, kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Jadi ketika dia sampai di pulang ke kampung halamannya, ya tiba-tiba pikirannya yang melayang-layang ingat kembali kepada kekasihnya Salomo di istana. Jadi diibaratkan seperti kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Ya. Jadi seperti dirinya sedang dibawa oleh kereta bangsawan. Nah, kereta bangsawan ini dari kata Ibrani Aminadab. Jadi Aminadab ini bisa mengacu pada proper name, entah itu mengacu kepada nama teman Salomo yang bernama Aminadab, atau Aminadab bisa juga diterjemahkan dengan the prince people, pangerannya rakyat. Jadi sangat mungkin bisa juga mengacu kepada kereta kuda pangeran Salomo. Di sini LAI menafsirkannya kereta orang bangsawan. Nah, tampaknya di sini Nama ingin segera kembali pada Salomo. Jadi dia bahkan seolah-olah mendengar para putri Yerusalem memanggil dia pulang. Di ayat yang ke-13, kembalilah ya gadis sulam. Nah, dalam panggilan inilah Nama dipanggil untuk pertama kalinya dan satu-satunya dengan sebutan gadis sulam. Jadi hanya ditemukan dalam ayat ini ya. Dan ada banyak spekulasi. Ada banyak spekulasi dengan siapa yang dimaksud dengan gadis sulam. Kita sampai di bahasan gadis sulam ya. Nah, walaupun tidak ada kota yang bernama Sulam disebutkan dalam Alkitab, tapi ada kemungkinan dulunya ada kota yang bernama Sulam di negeri orang Amon, yang adalah kampung halamannya Nama. Namun, nama gadis Sulam juga dapat berarti damai. Jadi, sama halnya dengan Salomo, mereka memiliki Sulam, SLM, Salomo SLM. Jadi memiliki 3 konsonan yang sama. Kita dapatkan Salom, damai juga dari situ. Jadi ketika para putri Yerusalem memanggil dia Sulam, setidaknya di dalam lamunannya Nama tampaknya para putri Yerusalem itu juga mengakui dirinya sama seperti Salomo. Dan tidak heran karena mereka sudah suami istri sudah satu. Jadi siapakah gadis Sulam ini maksud? Kita percaya ini adalah bahasa besar bagian Nama. Nah, seseorang mungkin bertanya, kenapa Salomo tidak pernah menggunakan nama sebenarnya dari kekasihnya dalam kitab Kidung Agung? Salomo ada menyebutkan namanya sendiri, Salomo. Kita membaca itu dalam kitab Kidung Agung. Tapi mengapa nama mempelai wanitanya tidak disebutkan? Nah, nama itu artinya menyenangkan. Dan sangat mungkin diindikasikan 2 kali dalam Kidung Agung. 1 ayat 6, kita sudah bahas ini. Kidung Agung 1 ayat 16, kemudian 7 ayat 6. Nanti kita akan baca lagi. Tapi tidak pernah disebutkan secara langsung siapa kekasihnya ini. Kita mendapatkan nama kan dari referensi dari perikop lainnya. Nah, seperti yang didiskusikan sebelumnya, ada alasan yang baik untuk percaya bahwa gadis Sulam itu adalah nama ibu dari Rehabeam. Tapi tampaknya Salomo hanya mau menggunakan terminologi cinta ketika berbicara kepada atau tentang dia dalam Kidung Agungnya. Nah,
Kenapa dia tidak mau sebutkan nama? Nah, ini bukan satu hal yang aneh ya. Ingat, dalam biasanya dalam berpacaran, apalagi bagi yang sudah menikah suami istri, biasanya memiliki panggilan sayangnya ya. Jarang sekali ada suami istri memanggil nama dari suaminya atau memanggil nama dari istrinya ya. Kecuali kalau misalkan ya tidak begitu kenal ya. Orang pacaran saja sekarang bisa panggilnya ya, yang ada juga yang panggil sekarang mami papi ya padahal belum menikah, ada juga yang panggil habi wifi ya, padahal belum menikah gitu ya. Nah, yang sudah menikah juga jarang sekali kita panggil nama pasangan kita. Biasanya kita panggil yang ya, mami atau mama ya, papa gitu. Jadi ini bukan hal yang aneh ya, wajar. Nah, ada juga pertanyaan lainnya yang bisa muncul, yaitu mengapa para putri Yerusalem ini dikatakan ingin melihat mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang? Mengapa para putri Yerusalem ini ingin melihat gadis sulam ketika ia kembali? Dan jawabannya adalah seperti melihat tari-tarian perang. Ya, apa maksudnya? Nah, dalam King James menerjemahkan tari-tarian perang dengan frase, coba kita lihat 13. What will ye see in the Sulamite? As it were the company of two armies. Rombongan dua pasukan. The company of two armies. Jadi dimakan oleh LAI tari-tarian perang ya, rombongan of two armies. Nah, kata company ya, rombongan ini juga diterjemahkan di tempat lainnya dengan kata tarian. Jadi bisa juga ya. Nah, sementara dua pasukan berasal dari kata Ibrani Mahanaim. Ini nama dari sebuah kota yang dibangun di tempat di mana Yakub ketemu dengan para malaikat ya. Dan kemudian Yakub menyebut mereka bala tentara Allah. Coba kita buka dalam Kejadian 32 ayat yang kedua. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah, iya, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Jadi Mahanaim nama tempat atau nama kota yang dibangun di mana Yakub ketemu dengan malaikat-malaikat yang dia sebut bala tentara Allah. Nah, jadi nama ini secara detail berarti two hosts, atau dua rombongan yang diberikan di tempat di mana Yakub ketika menghadapi Esau, dia menyadari bahwa ia tidak hanya ditemani oleh pasukan rombongan keluarganya dan rombongan keluarganya dan juga beberapa pelayannya, tapi juga ada rombongan malaikat yang menemani dia. Ya, rombongan bala tentara Allah. Jadi two armies ya, dua pasukan. Sehingga nampaknya ini suatu ya ini inferensial ya. Nampaknya sebuah tarian pernikahan telah dikembangkan memperingati perjumpaan Yakub dengan para malaikat Allah. Jadi ada tafsiran bahwa pertemuan Yakub dengan para malaikat itu akhirnya dibuat satu tarian ya, yang direfleksikan dalam pertemuan nikah antara mempelai pria dan wanita, dan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi mempelai wanita untuk melakukan tarian ini untuk suami barunya. Dan nama ya, tampaknya belum melakukan ini untuk Salomo, jadi dia belum menari untuk Salomo. Dan putri-putri Yerusalem ingin agar ya nama segera kembali dan melakukan tarian ini. Tarian ini tentu ditujukan agar hanya bisa dilihat oleh suaminya ya. Ini tarian khusus ya, untuk suami ya, di malam pernikahan mereka. Nah, tetapi putri-putri Yerusalem ya karena terkesan dengan kecantikan kecantikan nama, kecantikan Salomo, terkesan dengan kecantikan nama, mereka juga penasaran, mereka membayangkan seperti apa nanti tarian itu. Oke, kita lanjut lagi.
Sekarang masuk ke tarian pernikahan. Kidung Agung 7 ayat 1 sampai 9. Nah, Salomo kini sedang mengamati mempelai wanitanya. Ingat yang dalam pasal 6 tadi itu Nama sedang menceritakan salah satu pengalamannya ketika dia pulang kembali, kemudian dia langsung kangen pada Salomo. Nah, sekarang di sini Salomo sedang mengamati mempelai wanitanya, kemudian mempertunjukkan tarian cintanya. Jadi ingat mereka sendirian, jadi mempelai wanita bisa menari dengan bebas. Ini di malam pernikahan mereka atau setelah mereka menikah, di malam setelah mereka menikah. Dikatakan, jadi di sini Salomo memuji mempelai wanitanya. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading, matamu bagaikan telaga di Hesibon dekat pintu gerbang Batu Rabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Nah, kita lihat di sini pujian atas kecantikan nama. Jadi ketika Salomo melihat nama melakukan tarian cintanya, jadi ia mendeskripsikan dalam satu gaya bahasa yang elegan kecantikan nama. Dimulai dari sendalnya, kemudian naik ke pinggangnya, pusarnya, perutnya, dadanya, lehernya, hidungnya, matanya, akhirnya kepala dan rambutnya. Jadi ada gaya bahasa simile yang dia pakai. Ini seperti puisi di pasal-pasal sebelumnya. Jadi penuh gambaran dan tentu sangat bermakna bagi nama. Meskipun kita kurang mengerti pada hari ini, namun tetap saja indah. Dan nama-nama yang di tempat yang disebutkan oleh Salomo mengacu kepada bukit yang tinggi di Israel. Ada penyebutan tentang Karmel di situ. Ada kota kuno di Syria, ada penyebutan Damsyik. Ada kota bangsa Moab di sebelah timur, Yordan, Hesibon. Dan sebuah gerbang dalam kota itu yang terbuka menghadap kota Raba di Amon, ada Bat Rabim. Nah, asumsinya adalah nama dengan latar belakang sebagai gadis Amon tentu sangat familiar dengan telaga di Hesibon. Dia sangat familiar dengan pintu gerbang Bat Rabim, dan tentu senang ketika Salomo mengumpamakan matanya dengan tempat itu. Jadi semacam telaga di Hesibon. Anda bisa search di Google. Dia ada semacam telaga, kemudian penuh dengan ikan indah, kemudian ada semacam gua kecil, jadi sangat indah. Jadi dia gambarkan matanya seperti telaga di Hesibon dekat pintu gerbang Bat Rabim. Kemudian ketika matanya naik dari kaki, matanya si Salomo melihat, mengamati istrinya itu sedang menari untuk dia, melihat dari kaki kepala. Pandangannya Salomo tertawan oleh rambutnya yang dikatakan berwarna lembayung. Nah, lembayung itu berwarna ungu. Ungu. Nama sebelumnya membandingkan kepala Salomo itu dengan mahkota emas raja. Sekarang Salomo kebalikannya membandingkan kepala nama bagaikan mahkota ratu yang berwarna lembayung, ungu. Kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-6, Salomo memuji nama, betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Di sini Salomo merangkumkan pengamatannya dengan berkata bahwa sang tercintanya itu, si nama itu cantik dan jelita. Nah, kata jelita di sini ini berasal dari kata Ibrani naam. Naam. Jadi bisa jadi ini adalah permainan kata dari
nama pendek ya, nama singkatan dari nama ya. Betapa cantik, betapa jelita engkau ya, kata jelita. Hai tercinta di antara segala disenangi, betapa cantik engkau, hai Naam. Gitu. Jadi mungkin panggilan pendeknya. Kemudian Salomo juga merangkumkan pengamatannya akan mempelai wanitanya dengan mengibaratkan sosok tubuhnya seperti pohon korma ya, dari yang ketujuh. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Jadi Salomo ya mengibaratkan ya tubuhnya seperti pohon korma, kemudian buah dadanya seperti gugusan-gugusannya. Nah, di ayat yang ke-8, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Di sini Salomo tampaknya tidak dapat menahan gairahnya ya lebih lama lagi. Jadi ia berkata, aku harus memanjat pohon kurma yang cantik itu dan memegang gugusan-gugusannya. Jadi Salomo di sini dengan sengaja mengacu pada inisiatifnya untuk bercinta ya dengan mempelai wanitanya. Nah, kita lihat frase di ayat yang ke-9 ya. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Di balik kata-katamu ini adalah kata Ibrani chels, dapat juga diterjemahkan dengan mulut, chels atau mulut, atau juga rasa. Nah, dalam Kidung Agung sendiri diterjemahkan oleh LAI dengan langit-langit. Jadi langit-langit mulut. Jadi manis bagaikan anggur. Kemudian bagian akhir dari ayat 9 ini sangat mungkin berdasarkan konteksnya, tujuan Salomo adalah menekankan bahwa kecantikan nama dan tariannya akan mengundang pujian dan gairah bahkan ketika ya sedang tidur. Oke. Kita lanjut ke Kidung Agung 7 ayat 10 sampai 13. Kalau ada yang tercepat ya silakan Anda ulang lagi ya. Nah, ekspresi kekaguman Salomo dan gairahnya telah berujung dalam persatuan fisik dengan nama ya. Ingat mereka sudah suami istri ya. Dan ia dengan rela dan senang nama dengan rela senang menundukkan dirinya pada Salomo dan hanya memberikan satu komentar ya. Di ayat yang 10 dikatakan, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Kita lihat sekarang persatuan cinta mereka berdua. Nah, ketika nama berkata kepunyaan kekasihku aku, nah kita mengerti bahwa ia sudah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada mempelai prianya. Jadi dikatakan ayat 10, kepadaku gairahnya tertuju. Nah, tentu gairah di sini mengacu kepada gairah seksual dan ditujukan sepenuhnya kepada pengantin wanitanya. Nah, kata Ibrani yang sama ini juga digunakan Allah dalam pernyataannya kepada Hawa. Coba kita lihat dalam Kejadian 3 ayat yang ke-16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kuasa banyak, dengan sakitan kau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ada kata berahi, birahi. Nah, ini kata yang sama dengan yang terimakan gairah dalam Kidung Agung ya. Kepadaku birahinya tertuju ya, gairahnya tertuju. Nah, 3 ayat terakhir dalam pasal ini, dalam pasal 7, bisa jadi mengacu kepada keesokan paginya atau mungkin di waktu lainnya di kemudian hari ya, ketika mereka bersama. Ya, nama berbicara dan mengusulkan agar mereka pergi bersama untuk melihat kebun anggur mereka. Tapi hal itu tidak akan menghalangi mereka dari bercinta. Jadi mereka bisa menginap di desa-desa atau bahkan di padang. Di situ nama bilang, di sanalah aku akan memberikan ya cintaku kepadamu. Di ayat 11, mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar.
Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur, dan di sanalah aku memberikan cintaku kepadamu. Nah, nama juga di sini menyebutkan tentang buah dudaim ya, di ayat yang ke-13. Semerbak bau buah dudaim. Nah, buah dudaim ini adalah buah yang terkenal pada zaman itu sebagai buah yang meningkatkan gairah seksual ya. Buah perangsang. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 30 ayat 14 sampai 16 ya. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang dapat oleh anakmu itu. Ada buah dudaim. Jadi seperti apa bentuknya pada hari ini ya? Nah, buah dudaim ini juga tampaknya tidak diketahui ya. Ada banyak sekarang ya buah-buahan yang hilang ya, yang punah. Di King James sudah dimakan dengan mandrake. Kita lanjutkan lagi ya, di sini nama menyebutkan tentang buah dudaim. Kemudian ia juga menjanjikan kepada kekasihnya tidak hanya anggur dan delima dikatakan, tapi dia juga ya, memberikan ya, berbagai buah-buah yang lezat yang telah lama dan yang baru. Jadi ini mungkin mengacu pada buah-buah ya, cinta mereka ya. Nah, kita masuk ke tema kita yang kedua, erotisme ya, sakral. Nah, di dalam pasal ini lebih erotis ya ketimbang pasal-pasal Kidung Agung lainnya. Namun ini bisa dikatakan erotisme yang sakral. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan pria dan wanita dengan memberikan perintah untuk beranak cucu, dan dalam prosesnya Allah memberikan manusia untuk menikmati proses itu ya. Dan ini adalah kemurahan Tuhan ya. Kemurahan Allah yang menciptakan itu semua. Ingat, dia memberikan pada kita seks ya. Seks bukanlah suatu dosa. Ada seorang penulis buku berkata, seks is not the problem, but lust is ya. Hawa nafsu yang berdosa. Nah, kemudian kita juga lihat ya, Alkitab berkata bahwa pernikahan itu adalah sesuatu hal yang terhormat ya. Dan tempat tidur tidak boleh dicemarkan, tidak boleh dicemari. Namun di ayat yang sama juga diberikan peringatan bahwa para pezina dan para orang-orang sundal akan dihakimi Allah. Jadi cinta pernikahan dengan segala kesenangannya yang tersedia bagi suami dan istri itu ya, itu berkenan, itu pantas ya, proper di hadapan Allah, berkenan di hadapan Allah. Tapi hubungan seksual dalam segala bentuknya di luar daripada pernikahan, maka itu adalah dosa dan tidak berkenan ya, di hadapan Allah. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Engkau tidak dapat pulang lagi dalam pasal yang ke-8. Nah, di sini nama telah membujuk Salomo untuk kembali ke rumahnya, ke kampung halamannya lama, untuk berkunjung ya, untuk melihat bagaimana keadaan kebun anggur, kemudian juga untuk mengunjungi keluarganya si Nama. Dia berkata dan percaya bahwa waktu mereka bersama bisa dianggap sebagai anggap aja ini bulan madu ya, mungkin Nama bilang begitu. Oke, dikatakan ayat 1, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Oke, kita akan bahas tentang pertama pulang kampung halaman. Nah, ketika Nama pulang ke kampung halaman, nampaknya ada yang tidak senang dengan kemesraan Nama dan Salomo,
Sehingga nama berandai-andai seandainya Salomo itu adalah saudara laki-lakinya. Di ayat 1 dibilang, oh seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dadaku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tidak ada orang yang akan menghina aku. Tampaknya ada yang menghina, ya, ngomong-ngomongin mereka, ya. Ketika Nama dan Salomo menunjukkan kemesraan mereka di luar, ya, klum, ya, ini pengantin baru, ya, saya sangat mesra. Kemudian, ya, ketika ya, Nama pulang ke kampung halaman, diajak Salomo, ya, dia sangat rindu dengan ibunya. Nah, dia katakan, akan kubimbing engkau ke rumah ibuku, kemudian akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Jadi Nama di sini ingin membagi anggur dan air buah delimanya dari kebunnya sendiri kepada Salomo. Kemudian 3, tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Ya, di sini ini gambaran bahwa Nama juga ingin, ya, bercinta dengan Salomo di sana. Ya, ya, tangan kiri di bawah kepalaku, tangan kanan memeluk aku. Ya, ini ya tentu ini di dalam koridor pernikahan ini adalah ya bisa dikatakan ini adalah ya momen dimana Nama sedang bercinta dengan Salomo, ya. Ya, lagi ngapain tuh mereka, ya? Nah, tentu lagi bercinta di situ, ya. Tangan kiri di bawah kepalaku, tangan kanan memeluk aku. Nah, ada sedikit yang perlu dicatat, ya. Penyebutan anggur dalam ayat yang kedua, akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk minum. Ini adalah penyebutan yang keenam dan terakhir dalam kitab Kidung Agung. Di pasal sebelumnya sudah disebutkan. Dan penting bahwa tidak ada kaitannya dengan alkohol atau minuman yang memabukkan. Nah, Salomo sendiri sering menegur penggunaan buah anggur atau delima untuk membuat minuman yang memabukkan. Ya, Amsal pasal 20 ayat 1, ya, anggur adalah pencemooh dan penipu. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Ya, jadi ada peringatan Salomo. Nah, kata Ibrani yang dipakai ini sama, ya. Ini bisa mengacu kepada anggur yang fermentasi, yang mengandung alkohol, ataupun buah jus anggur, ya. Jadi katanya sama. Itu dalam King James diterjemahkan dengan wine, ya. Nah, dalam pasal 4 pasal ini Nama mengulangi peringatannya dalam Kidung pasal 2 ayat yang ke-7. Sorry, bukan dalam pasal 4, maksudnya dalam ayat 4, ya. Jadi dia mengulangi peringatannya dalam Kidung Agung 2 ayat yang ke-7, ya, ini jangan kamu bangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya, sebelum proper, sebelum pantas. Sini Nama mendesak teman-teman wanitanya untuk tidak membangkitkan gairah seksual hingga pernikahan. Sini ia mengingat perhatian dari saudara laki-lakinya agar ia menjaga dirinya sendiri murni hingga pernikahan. Dan hal tersebut akhirnya membuat dia terpilih menjadi mempelai wanitanya Salomo. Jadi ini adalah upah yang menjaga kemurniannya, mempertahankan keperawanannya. Walaupun, ya, dia berasal dari bangsa Amon, mana bangsa Amon terkenal akan imoralitasnya, tapi dia, ya, menjaga kemurnian dirinya. Oke, kita masuk ke Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Nah, di sini latarnya berubah lagi. Ya, di sini ada tampaknya ada keluarga mereka yang lain, atau mungkin bibinya, neneknya, atau teman mereka yang melihat Salomo dan Nama mendekati suatu tempat yang tidak asing bagi mereka. Dikatakan ayat 5, siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya, di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nah, ingat dalam kitab Salomo, dalam kitab Kidung Agung tidak menyebutkan nama Tuhan. Jadi ayat yang ke-6 seperti nyala api Tuhan ini sebenarnya tidak ada di dalam teks aslinya, ya. Kalau kita bandingkan dengan King James,
dikatakan the coals thereof are coals of fire which had a most vehement flame. Jadi tidak ada kata-kata God, ya, Lord. Ini ditambahkan oleh LAI, ya. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Di bawah pohon apel. Nah, teman atau relatif yang berbicara dalam ayat yang kelima di sini mengajukan sebuah pertanyaan retoris. Siapakah dia? Tapi jelas dia tahu bahwa itu adalah nama yang sedang pulang kampung. Ya, kali ini sekarang pulang kampung bersama dengan kekasihnya, suaminya. Nah, teman atau keluarga ini ya, kita sudah tahu pastinya siapa. Bisa jadi ini bibinya kah, atau mungkin neneknya kah, atau, ya, mengingatkan dia bahwa memberikan nama bahwa dialah yang mengajarkan dan menasihati nama waktu dulu di bawah pohon apel itu, yang dikatakan di bawah pohon apel itu ku bangunkan engkau, ya. Ku bangunkan engkau, aku memperlengkapi engkau, aku mengajar engkau. Jadi tampaknya orang ini mempersiapkan nama hingga ia bertemu dan menikah dengan orang yang tepat, ya. Di bawah pohon apel itulah ibu nama juga membuat satu janji terhadap nama. Di mana janjinya, ya, kata Ibrani mengandung. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Ya. Kalau kita bandingkan dalam James, there thy mother brought thee forth. Ya. Brought thee forth. Nah, kata brought thee forth ini bisa diterjemahkan dengan berjanji atau bersumpah. Jadi sesuai konteks, nampaknya nama di sini diingatkan, ya, bagaimana pengajaran dan janji ibunya telah mengajar dia untuk menunggu cinta datang, menunggu cinta hingga orang yang tepat datang. Nah, sekarang di sinilah mereka berada, ya. Mereka datang dari padang gurun bersama-sama menuju pohon apel yang penuh kenangan itu. Oke, kita lihat di ayat yang ke-6, ini adalah respon Salomo. Salomo merespon, ya, meyakinkan dia. Nah, dikatakan bahwa cintanya kepada nama itu seperti api itu sendiri, ya. Di ayat yang ke-7. Karena sebelumnya nama, ya, karena dia mengingat ibunya pernah berjanji, ya, mengajar dia di situ, kan. Maka nama berkata di ayat yang ke-6, ya, ia berbicara kepada suaminya, mendesak, ya, Salomo untuk berjanji pada dirinya agar meletakkan dirinya, ya, nama seperti sebuah meterai, ya, pada hati dan lengannya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Nama menyadari bahwa suaminya adalah ini suami impian, ya, raja, bijaksana, pintar, ya, kaya, pasti tampan. Ini suaminya ini suami impian gadis-gadis lainnya dalam istana. Dan ia takut api cemburu kelak dapat, ya, membara dalam hatinya. Nyalanya seperti nyala api, ya. Tetapi Salomo merespon dalam ayat yang ke-7, meyakinkan nama bahwa cintanya kepada nama itu seperti api itu sendiri. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, ya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Bagi Salomo, ia menekankan bahwa nama itu lebih berharga dari segala harta benda yang dia miliki. Sekalipun orang memberi harta benda rumah untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Nah, kita percaya bahwa Salomo lah yang menulis kitab Kidung Agung ini. Kita menjadi penasaran, ya, apa yang terjadi dengan api cintanya Salomo, ya. Di mana janjimu itu Salomo, ya, di dalam tahun-tahun pernikahan mereka di kemudian hari, ya. Ketika Salomo mulai menikahi banyak wanita dalam hidupnya, tapi setidaknya kita berharap bahwa cintanya kepada nama itu seperti yang dia janjikan di dalam ayat ini, dan bahwa istri-istri banyak, selir-selir banyak yang dimiliki Salomo itu hanyalah pernikahan yang
ya yang sifatnya politis ya, bukan karena Salomo mencintai ya wanita-wanita itu. Tapi ya, ini yang kita harapkan, tapi kita tidak tahu pasti ya. Kita akan bertanya kepada Tuhan dan Salomo nanti. Oke, kita lanjutkan sekarang ya, Kidung Agung itu jadi Salomo. Kidung Agung pasal 8 ayat 8 sampai ke 12. Oke. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Ya, adik perempuan kami. Nah, tidak jelas ya. Adik perempuan di sini apakah ini mengacu kepada adik perempuan nama? Ya. Jadi masih ada adik perempuan lagi dia, atau kakak-kakak laki-laki dari nama di sini mengingatkan ya. Jadi mereka muncul mungkin dari balik pohon apel ya, atau ketika mereka sampai di kebun anggur, ingat bahwa kakak-kakak laki-laki nama inilah yang mengurus kebun anggur nama ya setelah nama menikah. Nah, kini abang-abangnya itu muncul, dan apakah di sini abang-abangnya kakak-kakak laki-lakinya nama itu mengingat menceritakan kepada Salomo, kepada nama, bagaimana nama pada waktu dia kecil ya, masih kecil, bagaimana kakak-kakaknya itu melindungi adik perempuannya masih kecil ya. Itu dia sendiri, atau di sini mengacu sungguh-sungguh kepada adik lainnya daripada nama. Jadi kita tidak tahu ya antara dua kemungkinan itu. Dia menceritakan nama pada waktu dia dijaga dulu ketika nama masih kecil, atau memang dia mengacu kepada ya nama benar-benar punya adik perempuan yang masih kecil ya. Nah, dalam kedua kasus itu mereka menggunakan metafora ya, maksudnya ya ada dua kemungkinan kan di sini ya. Nah, mereka menggunakan metafora tembok dan pintu. Kalau adik perempuan mereka itu condong mudah untuk membuka pintu bagi tiap pemuda yang berusaha datang mendekati adiknya itu, maka dikatakan di sini abang-abangnya akan memalangi adiknya itu dengan palang kayu aras sebagai perlindungan. Jadi bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras ya, dijaga. Jika adiknya itu bagikan sebuah tembok yang kokoh, sehingga ada cowok-cowok yang mau godain ya itu tidak berhasil jika waktunya tepat, maka abang-abang ini akan membawakan bagi adiknya itu, dikatakan di sini, atap perak di atasnya ya. Kata atap kalau dalam King James dikatakan palace ya, istana perak ya, untuk adiknya ini. Kenapa? Untuk menunjukkan karena waktunya sudah tepat ya, adiknya sudah matang ya untuk menikah. Kalau belum matang itu masih dijaga. Tapi sudah matang, belum ada yang ini ya, belum ada yang misalkan tertarik atau yang melamar, maka abang-abangnya akan membuatkan Palace of Silver ya, istana perak ya. Jadi untuk menarik ya, untuk menunjukkan adiknya, menunjukkan kecantikan adiknya ya, dan betapa beruntung orang yang mendapatkan adik mereka itu. Nah, nama merespon dengan ucapan syukur. Dikatakan di ayat yang 10, aku adalah suatu tembok dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya ketika itu aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan.
Jadi Nama menyetujui bahwa ia bagaikan sebuah tembok yang kini sudah menjadi seorang wanita muda yang siap untuk menikah dan sudah menikah. Hasilnya, ketika Salomo berjumpa dengan Nama, ya, Nama berkenan di hadapan raja dan kini Nama pulang sebagai mempelai wanita Raja Salomo. Nah, kemudian ia menyebutkan bahwa Salomo telah menyerahkan kebun anggurnya kepada para penjaga dengan bayaran 1.000 keping perak. Ya. Jadi bayar per tahun, sewa, disewa bagi hasil. Nah, kebun anggur ini terletak di Baal Hamon. Lokasi jelasnya tidak diketahui. Ini adalah satu-satunya penyebutan tentang kota Baal Hamon. Saat mungkin para penjaga yang dimaksud ini bisa juga mengacu kepada kakak-kakaknya Salomo atau mungkin orang lain juga, yang terbuka kemungkinan. Tapi kalau ini kakak-kakaknya Salomo, mungkin ini juga memberitahu kepada kita gimana caranya Salomo ketemu dengan Nama ya. Kalau ada beberapa kemungkinan ya, entah Nama ketemu ketika Salomo kunjungin Zelek, Nama ini anaknya Zelek ya, pengawal salah satu pahlawannya Daud, atau ketika ya abang-abangnya Nama ini kerja di kebun anggur Salomo yang disewakan, kemudian pas Salomo survei ketemu dengan Nama ya, beberapa kemungkinan. Tapi di sini ya kebun anggur disewakan gitu ya. Kita lihat Nama juga memiliki kebun anggurnya sendiri yang tidak lagi terurus. Oleh karena itu ia menawarkan untuk menyewakannya kepada para penjaga. Katakan di ayat yang ke 12, kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku, bagimulah 1.000 keping itu Raja Salomo ya. Salomo dapat 1.000 keping perak. Ingat mereka sudah jadi suami istri. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi itu pembagian hasilnya. Oke. Nah akhirnya dengan seluruh urusan bisnis dan keluarga selesai diurus ya, Nama siap untuk mengabdikan seluruh waktunya, perhatiannya untuk suaminya dan tanggung jawab sebagai seorang ratu dan juga ibu dari anak-anak Salomo yang akan datang. Kidung Agung 8 ayat 13 sampai 14. Jadi Nama sebentar saja kembali bersama keluarganya, tapi sekarang ia kembali kepada Salomo dan kepada kebun cinta mereka. Dikatakan ayat 13, hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu, pendengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah kita lihat di sini ayat penutup. Nah ini adalah ayat penutup dalam Kidung Agung ya, di ayat 13 sampai 14. Ketika Salomo mendengar suara kekasihnya memanggilnya untuk datang kepadanya, jadi di sini Nama memanggil Salomo dengan sebutan penghuni kebun. Nah bagi Nama ya Salomo memang dia raja, tapi bagi Nama dia juga adalah seorang pria yang suka berkebun ya, tampaknya di sini. Jadi pertama kali Nama ketemu dia di kebun dan masa-masa paling bahagia mereka dihabiskan di kebun. Nama menyebutkan teman-teman. Ya, teman-teman di ayat 13 ya. Teman-teman memperhatikan suaramu. Nah, tampaknya ketika Nama lagi kumpul sama keluarganya ini, mungkin Salomo pergi keluar dengan teman-temannya. Nah, Salomo sedang bercakap-cakap dengan mereka. Kemudian Nama ya panggil Salomo balik ya. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang. Di sini Nama mendesak Salomo untuk bergegas seperti kijang atau anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Nah di sini ya di sini tampak ya Nama ya ingin ya ingin bersama-sama dengan Salomo kembali ya, menikmati cinta mereka sebagai suami istri. Nah menarik ya, bagaimana kitab Kidung Agung ini berakhir dengan cara yang sama. Allah mengakhiri ya kidung cintanya, yaitu Alkitab ya, untuk kita manusia ciptaannya. Jadi disuruh cepatlah ya, cepatlah datang kekasihku. Nah, coba kita lihat di dalam Wahyu ya, penghabisan ya. Wahyu 22 20 sampai 21. Ia memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, ya aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi kita lihat ya, di sini ada permintaan juga untuk segera cepat datang kekasihku ya. Jadi
Jadi seperti nama meminta agar kekasih cepat datang di putih ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Pendekatan secara literal. Nah, seperti yang telah kita lihat, ada beberapa perikop dalam Kidung Agung mengenai kata-kata kekaguman Salomo kepada nama. Ini membuat seseorang akhirnya melihat analogi ya, ini beranalogi antara analogi cinta antara Kristus dengan mempelai wanita ya. Namun kita mendekati ya, melakukan pendekatan kitab ini secara literal, bahwa kitab ini sendiri adalah sebuah kidung cinta antara ya, dalam bentuk narasi dengan format orang saling bercakap-cakap yang ditulis oleh Salomo untuk menghormati ya, cinta pertama dan cinta satu-satunya dia ya, yaitu nama. Jadi kita melakukan pendekatan secara literal dan hubungannya dengan Kristus dan mempelai wanita itu adalah satu tipe ya. Kemudian kanon kitab suci, kesimpulan yang kedua, bahwa kitab Kidung Agung ini selalu diterima sebagai bagian kanon kitab suci ya, baik oleh para ahli Taurat PL, sosoknya Ezra yang kita percaya yang dia mengkompos, yang menyusun ya, kanon perjanjian lama 39 kitab, termasuk di dalamnya disertakan Kidung Agung, dan juga oleh bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh awal kekristenan, semua menerima kevalitan kita Kidung Agung sebagai firman Tuhan. Oleh karena itu, kitab ini sebagai dimasukkan dalam kanon kitab suci pastilah memiliki pengajaran yang penting bagi umat Tuhan. Nah, kitab ini memberitahu kepada kita bahwa institusi pernikahan yang ditetapkan oleh Allah ya, lebih dari sekedar beranak cucu. Ya, walaupun itu bagian dari perintah Tuhan ya, beranak cuculah di bumi. Tetapi ada ya, masuk ke bagian yang ketiga di sini ya, bahwa ada unsur cinta yang terlibat ya. Suami dan istri menjadi satu daging. Jadi dalam hubungan nikah adanya persatuan baik secara fisik maupun secara spiritual. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 4 ya, pernikahan itu terhormat ya. Coba kita lihat, hormatilah. Nah, ayat yang sering kali kita buka ya. Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur. Jadi ada banyak perikop Alkitab yang meyakinkan kita ya, pernikahan itu terhormat dan jangan cemparkan tempat tidur. Terlebih lagi ya, bahwa kalau ada penyelewengan dalam hubungan pernikahan seperti perceraian, poligami, nah Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa pada awalnya tidaklah seperti itu, bukan itu desain awal Tuhan untuk pernikahan. Coba kita lihat dalam Matius 19 ya, yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu lah Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian ya. Yesus bilang sejak semula tidaklah demikian. Nah, kehendak Allah yang sudah jelas adalah bahwa seharusnya satu pria menikahi satu wanita ya, dalam pernikahan. Nah, kemampuan untuk memiliki anak ya, diciptakan ini berbeda. Tidak seperti kita makan atau tidur blok atau tidur blok ya. Tapi disertai dengan kesenangan fisik ya, ada kenikmatan yang melibatkan baik tubuh maupun emosi ya, dalam satu kesatuan. Jadi ekspresi cinta ini ya, ini adalah cinta yang berkenan ya di hadapan Allah ya, dalam koridor pernikahan. Nah, kemudian kita lanjut ya, peringatan terhadap penyalahgunaan. Nah, tentu ya ekspresi cinta yang sakral ini tidak boleh disalahgunakan untuk dipakai untuk ya, kenikmatan fisik semata. Nah, penyelewengan terhadap hal ini contohnya apa ya, percabulan, perzinahan, homoseksual, incest, hubungan dengan binatang,
yang jelas dilarang dalam firman Tuhan ya. Tadi Ibrani 13 ayat 4 ya, bagian B-nya dikatakan 13 ayat 4. Nah, orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah ya. Jadi orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Jadi ya, hubungan seksual di luar koridor pernikahan adalah sesuatu yang dilarang dan berdosa dan pasti akan dihakimi. Jadi kita setuju bahwa ya dalam pernikahan ya memiliki anak itu bukanlah satu-satunya tujuan pernikahan ya. Jadi memiliki anak itu berkat dari Tuhan ya, upah Tuhan, Mazmur 127 ya. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Jadi apalagi kalau kita baca ya dalam kitab Kidung Agung, ini adalah satu-satunya kitab yang mana kenikmatan fisik cinta dan dalam pernikahan digambarkan begitu jelas ya, begitu indah ya. Jadi sama sekali tidak ada referensi sama sekali dengan tujuannya untuk berkembang biak ya, punya anak enggak, tapi justru dalam kitab Kidung Agung menggambarkan ekspresi cinta dalam pernikahan itu begitu indah. Memiliki anak yaitu berkat dari Tuhan, tapi bukan itu satu-satunya ya, tujuan pernikahan. Nah, kegagalan Salomo. Ketika Salomo menulis Kidung Agung, tentu dibawa inspirasi Roh Kudus. Kita nggak boleh lupa. Ia menulis tentang cinta sejati, ia menulis tentang masa pacaran, ia menulis tentang pernikahan, sebagaimana yang Allah rancang pada awalnya. Tentu yang Salomo juga harapkan akan terjadi dalam pernikahannya. Tapi sayangnya ya, banyak tahun kedepannya nanti ya Salomo membiarkan mungkin ya gengsi secara politik kah, ya, agar pamornya agar lebih terkenal lagi kah, akhirnya itu mengambil alih dan akhirnya ya ia akhirnya tidak setia pada istri masa mudanya ya, bagaimana ia tulis sendiri dalam Amsal ya. Justru istri banyak wanita ya. Dan atas perbuatannya itu ya Salomo dihukum dan ia dan keturunannya menderita ya akibat dosa-dosa itu. Nah, ya, kita yang membaca kitab Kidung Agung, kita setidaknya dapat menarik satu pelajaran ya, bahwa adalah kemurahan Tuhan yang memberikan cinta pada manusia untuk dinikmati ya, baik dalam aspek fisik, emosi atau rohani dalam koridor pernikahan. Jadi itu adalah sesuatu yang indah ya, bukan dosa. Tetapi ketika itu dilakukan atau diselewengkan di luar dari koridor pernikahan pada orang yang salah di waktu yang salah, maka itu bisa menjadi dosa. Jadi kiranya pembelajaran kita akan Kidung Agung ini ya, kita dapat melihat ya, hal paling indah dalam koridor pernikahan. Sekaligus kita juga belajar melakukan pendekatan secara literal dalam kitab Kidung Agung ini. Ya, meskipun memang tidak harus selalu saklek ya, bahwa ceritanya akan seperti itu, masih terbuka kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi ini ada salah satu usul yang ditawarkan kepada kita. Oke, jadi dengan pertemuan ini kita menyelesaikan kitab Kidung Agung dan kita akan masuk ke dalam kitab Pengkhotbah ya. Ini adalah kitab terakhir dalam eksegesis kitab Salomo. Oke, kalau gitu pertemuan kita sampai di sini. Oke, selamat siang semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kiranya Tuhan kami dapat mempelajari dan menggali kebenaran yang berharga daripada kitab Kidung Agung. Itu seperti yang dikatakan oleh firman-Mu, bagi orang kudus semuanya adalah kudus, bagi orang suci semuanya adalah suci. Dengan hati yang
suci, dengan pikiran yang mulia. Kami ingin menggali kebenaran-kebenaran yang berharga yang terdapat dalam firman-Mu, sehingga kami dapat membagikannya kepada orang lain, dapat mengaplikasikannya kelak pada waktu yang sudah Tuhan tentukan untuk kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, pertemuan kita sampai di sini.